Soalnya melayangan kalian cuma mana sih? Padahal ini enak cuk. Sendiri aja ke melayangan. Enggak, lihat tuh. Emang apa? Oh ya deh, kan sekarang nih Maret nih, kan udah mau nyepi nih. Kita ngapain? Lu ngapain aja nyepi? Itu makanya aku puasa. Sebenarnya puasa full Cak, tapi gue setengah hari nggak kuat kalau puasa. Habis itu kayak kita tuh nggak boleh hidupin api, nggak boleh keluar, nggak boleh senang-senang. Itulah pokoknya. Emang kenapa nih? Kita ke Banjar deh, bantu pemudanya buat ogoh-ogoh. Emang wajib kan? Wajib lah, kita kan pemuda Banjar. Udah, aku aja jawab Banjar deh. Ya Andra, ya siap. Jadi kan sebelum nyepi itu kita ngapain aja? Ada acara apa aja sebelum nyepi? Sebelum nyepi kita ngapain aja? Aku tanggal 20 ini kan kayak melasti gitu. Terus tanggal 21 aku mengumpulkan mungkin ogoh-ogoh tuh kan di sana tanggal 21. Baru tanggal 22 tuh nyepi kayak tadi tuh nggak boleh makan puasa itu modelannya. Baru tanggal 23 nggak ini. Gitu. Oh ya deh. Gimana aja proses sebelum nyepi deh? Proses sebelum nyepi kayak gimana? Video kayak proses gini Ya, kita video. melasti, proses kita pengerupukan, proses kita nyepi semua mang, proses. coba gini semua. Ya. Kita tahu gimana? Gimana? Nonton video nih. Ninten surut mana hemayatnya ring skala tala ring ni skala ngiring ngawit mungkin sareng sami muspa cihna bakti ring idaya midi. Bibi binirang de abang luruskan bibi. Bibi berjauhan kelut ke angin cuma dari jengking leser. Subejani keto tiang mengenai sesangan kawan jajah sirat ke kulu bandungan duren. Sebuah desa yang sangat subur dan makmur. Penduduknya pun ramah tamah dengan bercocok tanam dan bertani.
keeping it coming, I'm keeping it coming. I just put some ice on my bag. Don't give no man no price for my bag. Nah, aku baru tahu nih ternyata dalam rangkaian perayaan Hari Nyepi ini dari Melasti sampai Mbak Geni nih, terutama di Hari Nyepi nih, ternyata kita nggak boleh, yang pertama nggak boleh keluar, yang kedua nggak boleh bersenang-senang dan lain-lain lah. Menurut lu gimana, Ben? Benar banget, Riz. Aku juga penasaran sebenarnya. Kita kan di daerah Perangsaman saja nih. Aku penasaran gimana sih pendapat tokoh-tokoh agama di daerah khususnya Perangsaman saja nih tentang Hari Raya Nyepi. Gini ya, kan kebetulan aku dari daerah Perangsaman saja juga. Ya, aku punya saran 2 orang atau 2 tokoh penting yang bisa diajak sama nih untuk menjawab pertanyaan kamu yaitu yang pertama tuh ada kepala dusun Banjarmukung itu sendiri sama pemangku dari Purdalamnya. Nah, apakah dua tokoh agama ini bisa menjawab rasa penasaranku? Bisa, karena aku yakin banget 100% di mana kebetulan juga Bapak Kepala Dusun Banjarmukung itu lulusan sarjana hukum, jadi seharusnya dia bisa menjawab tentang perayaan Nyepi itu. Itu juga tentang pemangku Purdalamnya, di mana kan dia bertugas di sana, harusnya dia juga lebih tahu dan lebih mendalami tentang perayaan Nyepi itu gimana, gitu loh. Yakin mau tahu? Yakin mau tahu beneran? Simak video berikut. Sebelum saya mulai wawancara, boleh izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Nama Bapak siapa? Tiang Inyoman Timur Danesa, Kepala Dusun Banjarmukung. Sudah menjabat dari kapan aja, Pak? Saya menjabat dari tahun 2017. 2017 sampai sekarang. Ya. Jadi saya kan mau wawancara nih, Pak, tentang tugas P5. Saya mau nanya-nanya nih sekilas dari Melasti, pengerupukan Nyepi sampai Mbak Geni. Nah, saya masuk ke pertanyaan nih, Pak. Di Melasti, apa tujuan kita melakukan Melasti dan mengapa tujuannya ke pantai, nggak seperti ke sungai atau ke danau terdekat gitu? Nah, ya pertanyaan sangat bagus sekali ini. Melasti adalah rentetan upacara penyucian Pratimo. Susunan dalam Hindu Bali kan bisa saja dilakukan di istilahnya di sungai selain di laut. Ada mungkin beberapa desa yang melakukan Melasti ke sungai. Ya, ini ke laut kan ini instruksi desa adat yang sedang berjalan. Ya mungkin karena teknisnya biar gampang diatur, diarahkanlah ke laut seperti desa adat Kerombokan di sini. Melastinya ke Pandai Pridangat ya. Kalau ke sungai pasti ada, Dek. Untuk ke sungai itu pasti ada. Boleh kok musikan Pratimo Sunan itu ke sungai. Oh iya. Habis itu saya juga menanya nih, Pak. Menurut Bapak nih Melasti ini wajib dihadirin sama semua orang apa enggak nih, Pak? Sebenarnya tidak wajib sih untuk dihadirkan semua orang. Cuma ya karena prosesinya begitu lama, otomatis perlu tenaga untuk membantu gotong royong, membantu membawa Pratimo, membawa gamelan dan makanan, otomatis melibatkan banyak orang, terutama Banjar yang dilibatkan. Sebenarnya tidak perlu, kalau memang bisa efisien ya mangku tok mungkin yang punya pura, tapi karena prosesnya ada prosesi berjalan, prosesi di lapangan itu yang membutuhkan banyak orang untuk gotong royong saling membantu agar proses Melasti ini berjalan sesuai dengan aturan gitu. Terus saya juga mau nanya nih, Pak, kan tadi kita udah nanya, saya udah nanya tentang Melasti. Saya masuk tentang pengerupukan nih. Ya. Tanggal berapa kemarin kita pengerupukan? 21 ya kalau nggak salah tuh. 21 ya. 21 ya. 21. Saya mau nanya nih, menurut Bapak, mengapa goh-goh itu dibuat dalam rangka penyambutan Hari Raya Nyepi dan mengapa goh-goh itu dibakar setelah dilakukannya pengerupukan atau udah diarak gitu loh? Oh ya. Goh-goh zaman sekarang yang saya tahu ya. Saya ini kan generasi 90-an. Artinya goh-goh yang mulai berkembang, yang begitu berkembangnya sekarang kan di era 2000-an ke atas dengan berbagai kreasi yang lebih bagus lah dari dulu. Goh-goh itu dibuat adalah itu kan di dalam Kesango nih. Di dalam Kesango sebelum proses goh-goh ada mecaru, sebelumnya harus mecaru. Setelah itu baru prosesnya untuk ngarap goh-goh. Goh-goh itulah manifestasi dari Budokala yang kita aturkan caru, yang kita berikan caru itu.
agar memang besok paginya kan nyepi, besoknya kan nyepi, agar melakukan pencucian alam semesta di Bali. Dan kenapa harus dibakar? Yang zaman sekarang ada dibakar, ada memang hanya sekedar dihancurkan. Kalau dibakar itu otomatis nama Balinya kan diperlino, agar memang yang pertama kembali ke tempatnya masing-masing untuk kalau yang diarak. Terus yang kedua mungkin yang tidak dibakar karena kota besar dan pasar dan Badung mungkin agar bisa dibersihkan besok nyepinya biar tidak mengganggu. Ya. Berarti nggak wajib dibakar itu ya? Tidak wajib dibakar. Ya zaman sekarang tidak wajib karena apa? Sekarang banyak desa, banyak kabel-kabel. Tidak seperti dulu. Sekarang kan lahan kosongnya sudah sedikit deh. Ya udah dikit ini. Tidak bisa adalah istilah bakar sekarang. Itu pun bakar hanya sekedar simbolis. Kalau bakar dulu nggak ada sekarang. Jarang sih saya lihat. Kecuali memang desa-desa masih ada tempat bakar. Tempat bakar. Kalau di sini tidak ada dibakar, dihancurkan besok biar diambil sama petugas kebersihan. Oh ya. Saya juga mau nanya nih Pak, kan udah tadi kita pengerupukan, besok kita nyepi. Ya. Kan kemarin ada tuh berita-berita yang viral tuh. Oh iya. Tentang itu. Saya juga mau nanya tanggapan Bapak tentang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan aktivitas gini berpergian tanpa ada tujuan kayak naik motor dia keliling-keliling itu Pak. Ini gimana? Saya juga lihat kemarin di media sosial banyak kejadian orang luar bepergian, istilahnya liburan ya pada saat penyepian ya di beberapa desa dan di kota. Ada beberapa saya lihat menjadi berita yang sangat viral. Dia juga sangat prihatin dengan kejadian seperti itu karena kita ini kan warga Hindu Bali. Artinya yang di Bali ini toleransi sangat tinggi. Dan itu terjadi pada saat hari suci Nyepi, hari yang kita sakralkan. Nah, mungkin itu tidak lepas dari pengawasan masing-masing aparat Banjar, desa, dan pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten yang seharusnya punya jangkauan luas untuk menjadikan Nyepi ini sebuah hari suci yang boleh keluar hanya pecalang dan petugas Banjar. Dia juga sangat prihatin dengan hal itu. Dia kaget melihat di media sosial itu viralnya sampai orang buat belanja, sampai buat warung kaki lima. Seolah Nyepi ini dipakai kreasi. Hari biasa. Ya hari biasa jadinya tuh. Padahal ini hari suci kita, hari suci Hindu Bali. 1 tahun sekali. Ya, saya sangat prihatin. Mudah-mudahan ke depan desa adat memiliki aturan yang pasti untuk berada penyepian ini. Kalau Bali ini terkenal dengan pulau toleransi tinggi. Ya mudah-mudahan oknum itu ada aturan adat yang kena sanksinya supaya berjalan. Ke depan kita harus lebih baik untuk di adatnya. Istilahnya bikin aturan apa biar Nyepi ini menjadi hari yang sakral untuk semua orang yang tinggal di Pulau Dewata. Kalau dia cuma 1 hari, nggak sampai berapa hari ya. Berapa hari, cuma 1 hari. Iya, semua keamanan Nyepi, Kamtibmas, keamanan keterlibatan masyarakat sudah dijaga oleh pihak pecalang Banjar adat. Berarti kan kalau misalnya ada orang keluar nih, tapi kalau kayak kegentingan gitu misalnya sakit tuh boleh kan? Sakit tuh, kalau Nyepi itu memang sudah dari dulu, saya sebelum menjadi kepala dusun sudah ada namanya surat jalan. Emergensi sifatnya dia. Emergensi. Sakit. Sakit dan kematian. Sakit itu sudah ada masing-masing koordinator pecalang seperti desa di sini. Pecalang sudah mempersiapkan surat. Surat jalan lah kalau memang ada sakit ada apa di rumah supaya bisa dibawa ke rumah sakit. Sudah ada suratnya, surat jalan itu. Boleh berarti Pak. Ya, dengan diantar oleh 1 pecalang. Oh iya. Habis itu kan kita udah ngelaksanain Nyepi nih. Besok kita Gembak Geni. Kalau menurut Bapak tuh apa aja sih yang dilakukan waktu Ngembak Geni itu? Ngembak Geni yang saya tahu ya semacam proses penyucian diri. Sehabis Nyepi kita melaksanakan pada penyepian, besoknya Ngembak Geni kita mulai proses dari nol istilahnya. Kalau melukat istilahnya kan ada melukat di pantai, ada melukat di sungai ataupun tempat-tempat melukat pada umumnya di Bali. Itu Ngembak Geni itu bagi saya
itu proses pembersihan diri. Cuma itu aja, tidak ada yang lain. Yang lainnya. Ya, cuma itu aja. Berarti kita kan juga boleh melakukan aktivitas biasa. Di Lembang Geni itu proses aktivitas biasa sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Ya. Berarti kayak nggak ada upacara penting mungkin atau gimana? Jarang sih, kecuali orang Bali ya punya otonan mungkin masing-masing pribadi, rumah pribadi itu. Kalau upacara besar di pura-pura jarang saya lihat di Lembang Geni karena prosesnya manusiawi, membersihkan diri, mulat sarira istilahnya. Kemarinnya kita menjalankan catur berata penyepian, besoknya kita mencucikan diri lagi melalui melukat, mencucikan badan kasar. Oh iya. Oke, mungkin sekian aja sih Pak pertanyaan saya. Nggih. Kasih atas waktu ya Pak. Nggih. Semua Gus nggih. Kasih Pak. Ya. Mau Pak. Ya. Swastiastu Kak. Sini tiang dari Metaken. Sebelum itu adan Kak Angku sirang nggih? Sige, adan tiang, master, jermangku nyoman selatre. Oke. Terus peran Kak di desa Umuk Ungkung ini apa? Sige, di tiang Riki sebagai kepala keluarga, terus sebagai pemangku ring merajan ageng persana dalam sigaran, mengenah ring jalan kargo. Jadi tiang jadi Metaken Kak tentang kan nyepi ini sampun lewat. Yang jadi Metaken kan di nyepi itu ada catur berata penyepian. Itu tuh 4 pantangan dalam melaksanakan hari raya nyepi. Nah kita sebagai umat Hindu ini nggak boleh ngelakuin apa aja sih waktu menjalankan catur berata penyepian tuh Kak? Sehingga sedereng di tiang udah ring catur berata penyepian. Ika sebagai umat Hindu, Nika wajib menjalankan catur berata penyepian. Apa itu catur berata penyepian? Nyepi itu adalah sepi, sipeng untuk mengheningkan sealam semesta dan manusia, mengoreksi diri sendiri sebagai umat manusia supaya apa yang kita lakukan setiap tahun itu supaya kita bisa mengevaluasi nyepi itu supaya untuk bisa ning dalam diri sendiri, damai dalam kehidupan manusia. Catur berata penyepian ini wajib kita lakukan. Catur berata penyepian 4 yang harus kita jalani dalam penyepian itu. 1 antara lain amati karya. Amati karya, kita tidak boleh bekerja, tidak menjalankan aktivitas seperti sehari-hari, itu diam di rumah. Kedua, amati geni, tidak menyalakan api seperti lampu. Ketiga, amati lelungan. Lelungan itu artinya tidak kita bepergian, kita diam di rumah. Amati lelungan, tidak tidak ada biasanya kan kita musikan, tidak berpoya-poya, tidak bersenang-senang gitu. Dalam nyepi itu adalah sepi sipeng supaya dalam diri kita lebih baik. Kalau kita bisa melakukan catur berata penyepian adalah puasa 24 jam kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa memaksa bisa 12 jam. Itu bisa puasa dan bisa kita semedi dalam arti kita mengoreksi, introspeksi diri supaya tidak terjadi arogansi, istilahnya pengendalian diri. Contoh sepi sipeng, coba kita bayangkan seperti orang buta. Maaf ini, kita orang buta tidak melihat apa-apa, di sanalah kita bisa ngoreksi. Untung kita ini normal. Di sana kita bisa supaya tidak keluar arogansi emosional. Di sana kita bisa intinya pengendalian diri itu ya. Itu intinya nggih. Jadi gitu Pak nggih. Kurang lebih. Untuk pertanyaan kedua nih Kak, manfaat perayaan nyepi dengan kehidupan manusia tuh ada apa nggak? Kalau ada, kenapa? Terus untuk alam semesta juga ada nggak? Manfaat nyepi itu luar biasa sebenarnya. Kita berterima kasih kepada leluhur punya konsep nyepi. Nah, kenapa leluhur itu membuat konsep nyepi? Nah,
Itulah seperti saya bilang tadi, untuk pengendalian diri supaya tidak emosi. Pengendalian sebenarnya ini kita ngoreksi dari alam. Dalam 1 tahun kita beraktivitas, sekali kita ngoreksi dalam diri apa kekurangan apa kita perbuat. Di sana kita bisa untuk mengendalikan diri supaya kita berarti bisa membenahi diri ke depannya. Itu aja ya. Berarti kalau untuk alam semestanya gimana? Untuk alam semesta luar biasa ini. Dalam kita mau konteks penyepian seperti saya bilang tadi, konteks penyepian itu sepi. Alangkah baiknya kita menyamakan nyepi, semua aktivitas mati istilahnya, tidak ada pergerakan di sana, merasakan polusi udara dulunya banyak, sekarang jadi bersih. Keheningan alam semesta juga begitu. Kebisingan tidak kita dengarkan, sepi hening di sana kita bisa manfaatnya untuk penyepian. Luar biasa konsepnya. Coba bayangkan aktivitas setiap hari, polusi udara banyak sekali dalam satu hari. Keuntungan bagi alam, bagi manusia, efisiensi waktu, tenaga, ekonomi. Dalam satu aktivitas kita bisa meringankan. Coba bayangkan, nyepi itu coba kita jalankan 1 hari, terasa ringan, terasa hening. Alam semesta itu gembira, tidak digoyang. Itu rasanya ya. Jadi gitu Pak nih. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, nyepi itu bagi umat Hindu tuh sebuah kewajiban yang emang harus dilaksanakan atau hanya kebutuhan sementara Pak? Soalnya kan nyepi itu cuma setahun sekali, terus ngapain juga ngadain gitu? Mungkin itu pikiran orang menganggap kalau nyepi itu sebuah kebutuhan. Ya. Kalau dibilang kebutuhan ya sih kebutuhan, kalau bilang tidak istilahnya bagi umat Hindu wajib kita jalani. Seperti saya bilang tadi, kenapa kita nyepi, itulah artinya kita mengoreksi diri, mengoreksi alam, keuntungan yang banyak kita dapatkan, itu wajib kita lakukan. Karena apa? Itulah seperti saya bilang tadi, untuk mengendalikan diri, untuk supaya tidak emosional. Kalau sudah kita hening, tenang, masalah apapun kita bisa akan pecahkan, ada solusinya dengan jalani dengan jalan damai. Itu deh. Masalah kewajiban, kebutuhan ya wajib kita lakukan. Seperti bilang tadi, nyepi itu untuk diri sendiri sebenarnya. Untuk diri sendiri, kalau udah kita tahu di dalam diri sendiri, makna nyepi itu akan indah sekali, akan damai sekali. Gitu ya. Oke. Jadi gitu Pak nih, yang ucapin sukses saja Pak. Telah mau membantu wawancara ini. Apura juga kalau misalnya yang ada salah kata atau apa nih Kak nih. Dan sehingga kirang langkung yang matur suksemo pret wonten kirang penjelasan Nunas Agung Pangampura. Kurang lebihnya begitu. Intinya nyepi itu adalah wajib kita lakukan untuk pengendalian diri. 4 catur berat penyepian itu wajib kita lakukan. Kalau sudah bisa lakukan begitu, luar biasa. Keseimbangan apa yang kita cari di dunia ini adalah keseimbangan alam, berbuah suah itu supaya kita bisa rasakan. Kalau tidak ada datur penyepian, susah. Antara salah dan benarnya kita susah membedakan. Kalau sudah ada jatuh kita jalan ini, coba kita bayangkan, tidak kita memakai api, tidak kita bekerja, tidak kita berjalan berpoya-poya. Apa sih? Kalau sudah kita jalan begitu, terasa dalam diri sendiri dulu, jangan orang lain. Kita coba jalanan itu, luar biasa. Itu konsep leluhur kita dari dulu. Makanya beliau menciptakan setahun sekali nyepi ini supaya kita bisa mengevaluasi diri, mengoreksi diri, bukan mengoreksi orang lain. Kalau sudah kita bisa mengoreksi diri sendiri, alangkah damainya alam semesta ini. Oke, terima kasih Dek ya. Oke. Yes, diko atau ditiang ring adik kirang langkung wenten kekirangan di tiang kawiwangan lunas sampuro di tiang sinap untuk Pramono Sandi. Wong Sandi. Ada 4 larangan saat menjalani nyepi, yaitu amati geni,
amati lelungan, amati lelangguan, dan amati karya. Oke, jadi ada 4 contoh dari larangan nyepi itu. Yang pertama itu ada amati geni, itu tidak boleh menyalakan listrik. Terus ada amati karya, tidak boleh berpergian atau bekerja. Terus ada amati lelungan, tidak boleh keluar dari rumah. Terus yang terakhir ada amati lelangguan, tidak boleh berfoya-foya. Jadi kami umat Hindu di Bali sangat memohon kepada kalian umat non-Hindu untuk mematuhi segala peraturan selama berlangsungnya Hari Raya Nyepi. Sekian pelaksanaan seputar Hari Raya Nyepi di daerah Padang Sambian Gajil, Banjarmasin, dan sampai jumpa di tahun depan. Terima kasih. Dadah.